Ya, bertemu lagi di Bola Argentina. Hari ini kembali kita berada di lapangan desa ya, dari desa satu ke desa yang lainnya. Ini lapangan sepak bola. Nah, ini gawangnya. Itu kalau ada terpal-terpal itu adalah tempat untuk menjemur padi. Jadi lapangan sepak bola di desa itu selain untuk main sepak bola juga untuk tempat menjemur padi. Jadi ketika masa pagi sampai siang itu biasanya kalau masa panen padi dijemur. Nah, dijemur di lapangan sepak bola. Nanti kalau sore mereka ditutup, anak-anak main sepak bola biasanya begitu. Ini di salah satu desa di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan membahas tentang sistem head to head dan dampaknya bagi Argentina. Jadi, FIFA memutuskan untuk memakai sistem head to head di Piala Dunia 2026. Ini adalah untuk kali pertama sistem head to head digunakan di Piala Dunia. Setelah sebelumnya di Piala Dunia sebelumnya pemakaian sistemnya mengedepankan selisih gol dan produktivitas gol. Apa itu sistem head to head? Sistem head to head adalah sistem yang digunakan ketika ada dua tim atau lebih yang memiliki nilai sama di klasemen akhir dalam sebuah grup. Nah, ketika ada dua tim atau lebih memiliki nilai sama di sebuah grup dalam klasemen akhir, maka penentuan siapa yang berada di posisi teratas pertama penentuannya adalah menggunakan sistem head to head. Contoh, Argentina misalnya di Piala Dunia 2026 ini memiliki nilai 6 di klasemen akhir, sama dengan Austria yang memiliki nilai 6, misalnya seperti itu. Lalu siapa yang berada di posisi atas? Yang berhak di posisi atas adalah Argentina. Kenapa? Karena secara head to head Argentina menang saat lawan Austria 2-0. Jadi ketika ada dua tim atau lebih di klasemen akhir memiliki nilai yang sama, penentuan pertamanya berdasarkan head to head. Bagaimana jika head to headnya sama? Nah, penentuan keduanya adalah berdasarkan selisih gol secara keseluruhan. Nanti kalau selisih golnya sama, produktivitas golnya secara keseluruhan dan seterusnya. Oke, ini berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya yang mengedepankan sistem selisih gol. Jadi dulu di Piala Dunia 2002 dan sebelumnya, jika ada dua tim yang memiliki nilai sama, maka penentuan siapa yang berada di posisi atas penekanan pertamanya adalah selisih gol. Ini kasih contoh ya. Misalnya di Piala Dunia sebelumnya, misalnya Argentina nilainya 6, Austria nilainya 6 dalam 3 laga di klasemen akhir sama-sama nilainya 6. Kalau dulu penentuannya itu berdasarkan selisih gol. Sekalipun Argentina itu unggul head to head atas Austria, tapi kalau mengedepankannya selisih gol ya tinggal dilihat saja selisih golnya. Jika misalnya selisih golnya Argentina adalah +3, sementara selisih golnya Austria adalah +6, maka yang berada di posisi atas adalah Austria. Jadi kira-kira begitu saudara sistem head to head. Sistem head to head itu sudah dilakukan lama di otoritas sepak bola Eropa dan Asia. Saya tidak tahu kenapa akhirnya kemudian FIFA juga mengikuti sistem ini. Kalau kita ingat sistem head to head yang ada di Piala Eropa, itu yang paling kita ingat salah satunya adalah tragedi Italia di 1996, di Piala Eropa 1996. Ketika itu Italia gagal lolos dari fase grup karena kalah head to head. Italia dengan Ceko memiliki nilai yang sama, tapi yang berhak lolos ke fase gugur adalah Ceko karena Italia kalah head to head sama Ceko. Padahal secara selisih gol Italia lebih bagus daripada Ceko. Di waktu itu di grup itu ada Ceko, Jerman, Italia, dan Rusia. Jerman di posisi pertama dan yang memperebutkan posisi 2 adalah Italia dan Ceko. Karena memakai sistem head to head, maka Ceko yang lolos waktu itu. Karena Ceko secara head to head menang atas Italia. Walaupun secara selisih gol Italia lebih bagus. Di pertandingan terakhir saya masih ingat Italia bermain seri lawan Jerman 0-0, dan sebetulnya waktu itu Italia bisa menang karena mendapatkan penalti, tapi Gianfranco Zola gagal mencetak gol lewat penalti. Itu sistem head to head. Nah, lalu apa dampaknya sistem head to head pada Argentina di Piala Dunia kali ini? Dampaknya adalah
ketika Argentina belum menyelesaikan laga di fase grupnya, Argentina sudah lolos. Bukan hanya lolos, tapi sudah dipastikan jadi juara grup. Imbasnya apa? Imbasnya di pertandingan terakhir sudah nggak menentukan lagi. Dan sistem ini juga berdampak pada Yordania. Yordania itu masih menyisakan satu pertandingan, tapi sudah dipastikan tidak lolos dan sudah dipastikan menjadi juru kunci grup. Sekarang bayangkan saja, Argentina akan melawan Yordania pagi ini. Terus seminggu depan mereka akan melawan pertandingan yang penting, melawan Cape Verde di babak gugur. Tentu pelatih Argentina akan melepas pertandingan kali ini. Ya udah nggak penting lagi, ngapain juga. Makanya pemain-pemain yang dimainkan adalah pemain-pemain, nanti kemungkinan pemain yang dimainkan adalah pemain-pemain pemain cadangan. Ya begitulah. Akhirnya laga ketiga dari grup tertentu itu bisa menjadi tidak memiliki gairah lagi ya, karena dua-duanya sudah tidak punya hasrat untuk menang. Bayangkan jika misalnya situasi yang dialami Argentina itu juga dialami grup-grup lain di Piala Dunia nantinya, bisa jadi mayoritas grup akan mengalami fase seperti yang dialami Argentina. Partai ketiga dari setiap grup menjadi tidak menarik lagi karena sudah tidak menentukan sama sekali. Beda ceritanya kalau mekanismenya menggunakan sistem selisih gol. Kalau menggunakan sistem selisih gol, misalnya saat ini Argentina sudah dipastikan lolos, tapi mereka belum tentu juara grup. Makanya di pertandingan terakhir kalau menggunakan sistem selisih gol, Argentina masih akan ngotot supaya juara grup. Dan Yordania kalau menggunakan sistem selisih gol, mereka belum tentu jadi juru kunci, mereka masih bisa lolos menjadi posisi 3 terbaik. Tentu kalau mencetak banyak gol di partai terakhir melawan Argentina, dan itu secara matematis sangat masih memungkinkan, walaupun secara kualitas di atas lapangan ya belum tentu. Tapi setidaknya sistem selisih gol itu memberikan kesempatan bagi setiap tim untuk berjuang sampai laga terakhir. Begitu saudara-saudara ya. Jadi karena sistem head to head ini, ada tim seperti Argentina yang pertandingan terakhirnya sudah nggak menentukan lagi karena sudah pasti juara grup. Saya tidak tahu kenapa akhirnya memakai sistem head to head, mungkin nggak tahu lah. Tapi itu salah satu kejelekan bukan kejelekan, kekurangan dari sistem head to head. Laga ketiga berpotensi tidak menarik, bukan tidak menarik, tapi tidak memiliki gairah yang luar biasa karena kedua tim sudah nggak punya hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, karena mereka juga harus berkonsentrasi pada laga selanjutnya, khususnya yang lolos ke babak gugur. Bayangkan saja, Sabtu depan lawan Cape Verde harus menyiapkan strategi. Hari ini melakukan pertandingan lawan Yordania sudah tidak berpengaruh sama sekali. Argentina kalah 100-0 juga tetap juara grup. Begitu saudara-saudara. Jadi begitu saja ya dampak dari sistem head to head. Itu bukit di Banyumas banyak sekali bukit karena memang daerahnya tidak dekat dengan pantai. Ya, kalau pagi-pagi ada orang-orang pada jalan-jalan lari-lari, apalagi hari libur. Ini hari libur ya, hari Minggu, hari libur dan hari libur sekolah. Situasinya seperti ini. Bagi bapak-bapak yang libur, selamat yang libur. Bagi ibu-ibu yang libur ya selamat berlibur. Kalau berlibur santai saja, jangan sepaneng. Oke ya, jika Anda suka dengan konten saya, bisa subscribe, share, komen, apalagi subscribe, share, komen, like. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Itu adalah suara motor.